Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks administrasi publik, keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, tetapi juga mencakup pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih serta maraknya kasus penyalahgunaan anggaran di berbagai instansi pemerintahan. Mekanisme pengawasan APBN dan APBD. Pengawasan APBN dan APBD merupakan proses untuk memastikan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terdiri dari jenis pengawasan internal dan eksternal, tahapan pengawasan dalam siklus anggaran, dan lembaga pengawasan yang berwenang. Jenis-jenis pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam tubuh pemerintah sendiri. Pelaksanaannya adalah aparat pengawasan inter pemerintah atau APIP. Pengawasan internal ini dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu yang pertama, BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintahan pusat. Fokusnya adalah melakukan pembinaan, memberikan asistensi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Inspektorat Jenderal di setiap kementerian dan lembaga. Lembaga ini mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga. Ketiga, Inspektorat Daerah yang berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tugasnya yaitu mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan APBD di daerah. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar eksekutif sehingga lebih independen. Pengawasan eksternal dilakukan oleh yang pertama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan auditor keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri. BPK melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Hasil auditnya berupa opini atau laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPR dan DPRD mengawasi seluruh proses anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Mereka juga membahas laporan hasil pemeriksaan BPK dan mendorong tindak lanjut rekomendasi tersebut. Dari pertanggungjawaban itu tak luput dari namanya masalah. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di pertanggungjawaban itu berupa regulasi terlalu banyak dan sering berubah. Teknologi belum sepenuhnya terintegrasi. Contohnya itu aplikasi sakti. Erekon masih punya banyak kendala teknis. Data dan pelaporan tidak konsisten antar instansi. Aset daerah masih belum terverifikasi atau tidak jelas keberadaannya. Sumber daya manusia kurang memahami akuntabilitas pemerintah dan TNI. Selanjutnya yaitu lembaga pengawasan. Yang pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara.
setiap anggota BPK wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya yaitu ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu BPKP yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan juga pembangunan nasional untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara. Selanjutnya yaitu Inspektorat Jenderal dan juga Inspektorat Daerah. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kementerian atau lembaga masing-masing. Yang selanjutnya yaitu Inspektorat Daerah, yaitu lembaga pengawasan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dan yang terakhir yaitu DPRD dan DPR yang melakukan pengawasan melalui fungsi legislasi dan anggaran. Pengawasan tersebut dilakukan sepanjang proses penetapan, pelaksanaan, dan juga sampai ke pertanggungjawaban anggaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang mekanisme pertanggungjawaban APBN dan APBD. Yang pertama, kita mulai dulu dari APBN. Tahap pertamanya itu pemerintah menyusun LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Penyusunan ini dilakukan berbasis akrual yang meliputi LRA, neraca, LO, LPE, dan yang terakhir itu LPSAL. Yang tahap kedua itu ada LKPP yang telah disusun kemudian diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK akan memberikan opini berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, melakukan pengendalian intern, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengungkapkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu setelah pemeriksaan selesai, pemerintah menyampaikan LKPP kepada DPR. Penyampaian ini dibahas melalui komisi terkait di DPR. Tahap terakhir itu DPR menyetujui dan mengesahkan LKPP tersebut, yang selanjutnya menjadi UU Pertanggungjawaban APBN atau Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Selanjutnya mari ke mekanisme pertanggungjawaban APBD. Prosesnya sendiri hampir serupa dengan APBN, namun ada di tingkat daerah. Tahap pertama itu pemerintah daerah menyusun LKPD atau LKPD ini berbentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Yang kedua itu LKPD diperiksa oleh BPK yang menghasilkan opini audit terhadap laporan keuangan daerah. Tahap ketiga, kepala daerah menyampaikan LKPD kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyampaian ini dilakukan dalam bentuk Raperda Pertanggungjawaban APBD atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tahap keempat itu DPRD membahas dan menetapkan Raperda tersebut yang kemudian menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD atau Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dari pertanggungjawaban anggaran APBN dan APBD itu terdapat tahapan-tahapan yang di dalam siklus anggaran. Tahapan tersebut sangat penting untuk bisa menyikluskan anggaran tersebut. Apa saja sih tahapannya tersebut? Yang pertama itu ada perencanaan dan penyusunan anggaran. Kedua ada penetapan anggaran. Ketiga ada pelaksanaan anggaran. Keempat pelaporan keuangan. Kelima pemeriksaan oleh BPK. Dan terakhir ada pertanggungjawaban kepada DPR dan DPRD. Itu tahapan-tahapan yang sangat penting di dalam siklus anggaran. Selanjutnya yaitu studi kasus korupsi, dana hibah, dan bansos di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sampai 2020. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan. Banyak data penerima hibah dan bansos tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, seperti penerimaan fiktif atau tidak memenuhi kriteria, tetapi tetap mendapatkan bantuan. Kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bansos ini menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan keuangan negara berjalan ketika muncul indikasi ketidakberesan. Laporan masyarakat memicu tindakan pengawasan eksternal oleh
Krimsus Polda Jawa Barat yang melakukan klarifikasi data, dokumen, dan memeriksa Bupati sebagai penanggung-jawaban kebijakan. Sementara itu, BPKAD menegaskan bahwa proses penyaluran hibah dan bansos ini telah mengikuti prosedur. Kasus ini menegaskan bahwa pentingnya transparansi dan kombinasi pengawasan internal serta eksternal untuk mencegah dan menangani dugaan penyimpangan dana publik. Kesimpulan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBN maupun APBD merupakan bagian krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal oleh APIP serta pengawasan eksternal oleh BPK dan DPRD. Pertanggungjawaban anggaran diwujudkan melalui penyusunan LKPP dan LKPD yang selanjutnya diaudit oleh BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun kerangka sistem telah tersusun dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengendalian internal, kapasitas SDM yang belum merata, pengelolaan aset yang kurang tertib, serta keterbatasan teknologi informasi. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan, pentingnya kompetensi aparatur, serta perbaikan sistem informasi keuangan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara dan daerah yang lebih efektif dan bertanggung jawab.